kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah kepada tiap-tiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Shalom. Saya tidak tahu 7 tahun yang lalu kalau tidak salah saya ada di sini, tembok belum di flash area apa no? Memang 5 tahun lalu saya datang, 3 tahun lalu saya datang, tapi karena saya bawa tamu sehingga saya tidak ke sini. Ya. Dan saya senang berada di sini lagi. Maaf tadi saya berdiri sendiri, saya duduk sendiri di bangku. Saya pikir wah ini jangan buat Tuhan dikasih hormat, bukan itu, tapi karena lutut sudah encok jadi saya duduk di bawah. Jadi bukan karena saya tamu atau saya baru datang atau saya hamba Tuhan sehingga dapat hak istimewa untuk berdiri kursi. Saya malu sendiri di tengah Bapak Ibu. Tapi karena sudah encok maklum. Ya, ada salam hangat dari semua teman-teman di Guinea-Bissau, Afrika Barat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini mendoakan kami sehingga kami bisa bertahan di ladang pelayanan sampai dengan hari ini. Jadi salam hangat dari mereka. Kebanyakan saudara saya lupa. Jadi saya harus sampaikan sebelum saya menyampaikan salam ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Saya ingat dulu sebelum masuk di ladang pelayanan, saya melihat hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang datang dan menyampaikan kesaksian. Saya bilang, wah hamba Tuhan ini hebat sekali. Ternyata masuk di ladang, saya pikir hamba Tuhan tidak ada apa-apanya kalau tidak didukung oleh orang lain. Itu sebabnya dalam pekerjaan misi sedunia ada 3D, bukan datang, duduk, diam, bukan itu. Daya, diri, dan dana. Dan itu Alkitabiah. Kita ingat pada waktu masa Tuhan Yesus melayani, orang-orang yang mendukung timnya adalah ibu-ibu yang sudah bertobat. Itu sebabnya bagi orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang bertobat dan masih diizinkan Tuhan untuk hidup sampai hari ini, itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sebab orang Kristen diselamatkan untuk memberkati orang lain. Jadi orang yang masih egois atau mementingkan diri sendiri perlu dipertanyakan pertobatannya. Karena kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi supaya melalui kita orang lain juga diselamatkan. Jadi ada lagu, kalau saya ditolong orang lain juga toh, saya ditolong, apalagi saya tidak tahu lagu, maaf sudah lama di Afrika, saya suruh menyanyi lagu Afrika saya bisa menyanyi. Kalau menyanyi lagu Indonesia saya sambung sepotong-sepotong saya bisa masuk. Bukan berarti sombong, tapi ya di sana kita pakai bahasa Afrika, tidak ada bahasa Indonesia, tapi bahasa komunikasi sehari-hari bahasa Afrika dan bahasa Inggris. Jadi ya kadang-kadang bahasa Puran, Niman, Tatalang, ya saya masih ingat. Ya itu sebabnya kalau ke kampung saya khotbah saya campur-campur bahasa Puran dan bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya ngomong dengan kakak-kakak saya pakai bahasa Pura, mereka pakai bahasa Indonesia, bilang wah. Iya, mau piala di piala mau bentuk juga. Lebih baik saya di Afrika tapi saya tidak sepot-sepot yang pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi supaya kita tidak lupa tanah air daerah kita. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 15. Firman ini semua orang pasti sudah tahu, bahkan sudah hafal, tetapi saya ingin membagikannya kepada kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Di Alkitab saya di Perjanjian Baru halaman 132, tapi kalau Bapak Ibu yang punya kidung jemaat mungkin halamannya berbeda. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya.
Dipotongnya bersihkannya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berbicara tentang pokok anggur. Saya 2 minggu di Kupang dan sepanjang minggu itu banyak tentang masalah pertumbuhan. Sebagai orang Kristen itu harus bertumbuh. Jadi tidak menjadi tanaman yang kerdil, yang pendek, yang tidak bisa bertumbuh. Tidak hanya bisa bertumbuh, tetapi dia juga harus berbuah. Dan satu pohon tidak pernah dia berbuah untuk dirinya sendiri. Saya mau tanya, Bapak Mama pernah lihat pohon mangga kalau dia berbuah, dia ambil dia buah lagi baru dia bilang, mangga lu makan sudah yang berbuah. Pernah begitu kok? Tidak pernah toh? Tapi dia berbuah dan buahnya itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, biasanya kalau kita yang sedang bergumul, doanya tuh hanya berputar-putar dengan diri kita sendiri. Apalagi yang sudah berkeluarga. Tuhan tolong suami saya, bisa omong dia tidak mau dengar. Tapi kadang-kadang kita juga tidak mau dengar suami, tapi kita berdoa sungguh-sungguh. Padahal kita juga tidak mau dengar. Tolong anak saya yang kepala batu, kadang-kadang kita mama juga kepala batu. Jadi itu tolong anak saya supaya dia naik kelas. Sampai itu saja tiap hari doa kita. Jadi berputar-putar pada diri kita sendiri. Bapak Ibu. Tetapi di sini kerinduan Tuhan Yesus tentunya, supaya orang Kristen itu harus bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau kita tidak bertumbuh dan kita tidak berbuah untuk orang lain, kita lihat itu nanti sebentar. Nah di sini ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Bapak Ibu, penekanan di sini membawa kita untuk belajar bahwa kita hanya bisa melakukan sesuatu tinggal di dalam Kristus. Disitulah kita bisa bertumbuh. Sebab Kristus adalah dasar daripada kehidupan kita itu sendiri. Ya, kemarin kami ada di Bapak Manapa dan saya berbicara kepada kita orang-orang persekutuan, karena saya juga bertumbuh dari persekutuan. Saya bertobat dari persekutuan, saya pergi sekolah kita, kemudian melayani Tuhan di daratan Afrika. Nah, kita orang-orang persekutuan jangan sampai kita salah kaprah. Dalam arti apa? Saya kemarin ngomong sudah saya, Bapak No, kita yang melayani Tuhan, jangan sampai kita menempatkan diri pada posisinya Tuhan. Kita salah kaprah. Jangan sampai Bapak Mama yang ada dalam persekutuan menganggap kami hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik sebagai Tuhan dari Bapak Ibu. Dan kalau seperti ini terjadi, Bapak Ibu akan binasa, kami juga akan dihukum oleh Tuhan. Sebab Tuhan memulai firman ini, dia katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Jadi ini penekanannya membawa setiap orang percaya meletakkan dasar imannya itu kepada Kristus. Jadi bukan
Saya di Kupang, saya suka mengunjungi. Tiap kali datang pasti saya ke sinode dulu, bertemu ketua sinode, kemudian tanya tentang persekutuan dan mengunjungi persekutuan. Di Kupang pun saya berbicara hal yang sama. Hamba Tuhan tidak pernah bisa menyembuhkan siapapun tanpa Kristus. Amin. Jadi iman kita itu harus didasarkan kepada Kristus. Karena Kristuslah dasar dari kehidupan iman kita. Ini penting. Bapak Ibu, kenapa saya menekankan ini? Karena kami di Afrika itu, kita tahu benua Afrika ada 54 negara bagian, dan kita tahu dari sanalah lahir saudara-saudara sepupu kita. Bapak Ibu tahu siapa saudara sepupu kita? Ya, orang Islam. Atau mungkin kita sebut saudara kita, ya. Saudara-saudara kita itu kita tahu di mana Ismail lahir, yaitu di Mesir. Itu di bagian Afrika Utara, ya. Mesir ada di sana, di Afrika. Dan di sana lahir itu sebabnya mengapa saudara-saudara kita di sana begitu kuat, ya. Kalau pernah dengar Boko Haram itu di Nigeria, tidak jauh dari negara di mana kami melayani dan seterusnya, mereka begitu radikal. Tetapi yang saya mau jelaskan di sini hubungannya dengan ini. Kalau kita tidak punya pemahaman tentang siapakah Kristus yang kita percaya, maka iman kita itu kita meletakkannya kepada seorang hamba Tuhan. Tidak heran kalau seorang hamba Tuhan gagal, maka kita pun mundur. Betul kok tidak? Betul. Tuhan Yesus saja masih dalam dunia, orang aniaya, dia disiksa, dia ini, para murid mundur. Apalagi hamba Tuhan. Karena saya mengunjungi persekutuan, saya pergi pernah berapa tahun lalu, saya mengunjungi satu persekutuan. Saya lihat, orang yang dulu banyak-banyak di sini, yang mana ya? Itu dia sudah masuk, tidak ada lagi nih. Tapi saya sudah dengar apa yang sedang terjadi dalam persekutuan itu. Nah, banyak kali kita mengharapkan banyak dari hamba Tuhan, tapi saya tidak tahu berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mendoakan hamba Tuhan. Banyak kali jemaat, saya juga pernah menggembalakan jemaat. Di sana juga menggembalakan jemaat. Banyak kali jemaat mengharapkan dari hamba Tuhan, tetapi saya tidak tahu berapa banyak jemaat yang mendoakan hamba Tuhan supaya tidak gagal. Saya kembali ke sini. Saya ingat pernah waktu saya masih mahasiswa, saya praktek 1 tahun menggembalakan jemaat. Tiba-tiba jemaat itu semuanya ini banyak keluhan, banyak apa, pokoknya tidak beres, pokoknya tidak beres. Akhirnya kami doa puasa selama 1 minggu. Kita doa puasa. Apa yang sedang terjadi di sini? Dan ketika kami doa puasa, ternyata Tuhan bukakan hamba Tuhannya itu homo. Bapak Ibu tahu homo, ya? Ya, laki-laki, dia memakai laki-laki sebagai teman sesamanya, teman hidupnya, istilahnya seperti itu. Dan Tuhan bukakan itu, Tuhan pulihkan, kemudian Tuhan pulihkan lagi hal-hal yang lain. Dan ketika kami mengadakan sidang sinode, maksudnya gereja mengadakan sidang sinode, pada saat itu jemaat, mereka orang-orang petani, orang-orang transmigran dari Jawa Timur ke Sumatera, dan mereka datang membawa persepuan mereka, persembahan mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, saya kembali lagi ke sini. Jadi iman kita itu harus kita dasarkan kepada Kristus, sehingga kita melihat, ketika kita melihat hamba Tuhan gagal, kita tidak akan menjadi mundur, tapi kita melihat bahwa hamba Tuhan adalah manusia biasa yang suatu saat akan gagal juga. Tidak berarti saya mengharapkan supaya kami semua gagal. Tidak berarti bahwa saya mengharapkan supaya kita semua gagal. Bukan itu maksud saya. Yang maksud saya adalah iman kita itu harus didasarkan kepada Kristus. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Yesus berkata di sini, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya." Tuhan Yesus di mana-mana dia melayani, dia selalu melibatkan Bapaknya. Hubungan dia dengan Bapaknya itu tidak pernah putus. Itu sebabnya dalam bagian Alkitab yang lain, setiap kali pagi Tuhan Yesus bangun, dia selalu ambil waktu, menyisihkan waktunya berdoa sebelum dia memulai tugasnya pada saat itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus tuh
tidak banyak bicara. Dia bicara sedikit tapi kuasanya cukup besar. Memang dia Tuhan. Tetapi pada waktu dia berada di dalam dunia, dia menempatkan diri sebagai manusia 100%. Dan dia tahu dia tidak bisa hidup tanpa Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah ada di dalam diri kita juga kita bisa berpikir seperti itu? Kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Kristus adalah juru selamat. Kristus adalah anak Allah. Dia adalah penyelamat dunia. Dan berita ini harus disampaikan kepada orang lain. Kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Keselamatan bukan untuk diri kita sendiri. Kita ingat dalam Kejadian pasal 12, ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah perjanjian, keluar dari kampung halamannya, pergi untuk memberkati bangsa-bangsa. Jadi ketika kita berputar-putar kepada diri kita sendiri, kita bertanya kepada diri kita, seberapa banyak aku berbuah untuk orang lain? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selalu menempatkan dia dengan Bapaknya. Dia bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, ia lebih banyak berbuah. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Bapak Ibu yang bertani, dan kebanyakan kita orang petani ya, itu kalau kita menanam, kita tanam tanaman, saya yakin bahwa tidak ada seorang petani yang membiarkan tanamannya penuh dengan rumput-rumput. Pasti dia membersihkannya. Tapi masalah pohon anggur ini, pasti Bapak Ibu sudah pernah lihat. Kalaupun belum pernah lihat dengan mata kepala sendiri, mungkin pernah lihat di internet, di YouTube, apa itu pohon anggur. Pokok anggur itu kita tahu dia punya satu pohon, tetapi banyak ranting-rantingnya. Nah, ranting-ranting atau cabang-cabangnya itu mungkin ranting lebih cocok, karena cabang mungkin lebih besar. Dilihat kalau di mana yang tidak lagi hidup, itu harus dipangkas. Dan tidak hanya ditarik begitu saja kok, seperti pohon pisang ini. Kalau misalnya ada di bawah, kita tinggal tarik begini, kok kasih keluar dari daun kering. Tetapi pohon anggur itu harus dipangkas dengan gunting. Jadi dia bilang, kalau seandainya tidak berbuah, maka dipotong setiap ranting. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Jadi kalau memang dalam pertumbuhan kekristenan kita, kalau kita tidak berbuah, Tuhan bisa, saya tidak tahu ada bahasa ini dulu pernah saya dengar, bilang kita diafkerkan. Saya tidak tahu apa bahasa itu, afker itu dari mana, tapi maksudnya kita disingkirkan. Karena apa? Kita ikut Tuhan, kita begitu saja, tidak bertumbuh, tidak menjadi berkat, berputar-putar pada diri kita sendiri. Tuhan bilang, saya selamatkan dia, baru dia hanya pikir diri sendiri, dia tidak berbuat bagaimana, ya sudahlah, saya potong saja. Itu sebabnya kalau kita melihat ada orang-orang Kristen yang kita lihat dalam perjalanan kekristenannya, lama-kelamaan dia akan jauh dari Tuhan. Karena apa? Dia tidak berbuah. Yang berikut dia bilang, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Seperti tadi sudah saya bilang, bagaimana supaya kita bertumbuh berbuah? Pertama, tinggal di dalam Kristus. Kristuslah dasar kita. Dan yang kedua, hidup kita harus dibersihkan oleh Tuhan setiap hari. Bagaimana cara membersihkan? Bapak Ibu tahu kok? Saya biasa kalau apa saya tanya-tanya supaya mengatur. Ada yang hadir tapi pikiran tidak ada di sini, nah. Jadi kita kalau bertanya supaya kita bisa mengerti. Bagaimana cara membersihkannya, Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ya? Baca firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita dikoreksi oleh Tuhan. Kemarin saya sudah sempat singgung. Orang yang paling sulit mengampuni itu orang yang sudah tahu firman Tuhan. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Kita ngomong dulu. Karena biasanya begini, orang-orang Kristen bilang nih, mama itu baik. Kalau dia tidak tahu firman Tuhan, baik. Dia sudah tahu nih, tapi dia buat sesuatu ini sakit nih, saya bisa lupa dia lah.
Begitu toh. Kalau orang yang kita firman baik, dia ngomong begitu saya bisa mengerti. Ini dia baca firman Tuhan tiap hari, berdoa tiap hari, persekutuan doa tiap hari, tapi dia hidup dia bikin saya sakit hati lah. Saya tidak bisa lupa. Bagaimana? Ada yang begitu, Bapak Ibu? Saya percaya di sini tidak ada. Saya percaya di sini tidak ada. Nah, hal-hal seperti ini jadi di dalam diri kita. Kira-kira kita temukan diri kita apa yang menjadi dahan-dahan kering yang tidak berbuah. Bapak Ibu ada yang bisa kasih contoh, misalnya apa? Kalau kita ingat buah-buah roh Galatia ya, kita lihat dulu, mari kita lihat dulu Bapak Ibu, supaya kita tidak karang-karang, tapi kita lihat firman Tuhan. Galatia pasal 5 kalau tidak salah ya, ayat 19. Ya, siapa yang bisa baca untuk kita? Tolong. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menyerang hal itu. Terima kasih. Saya baca dulu dari ayat yang ke-20. Dia katakan ayat 18 dulu. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya pikir saya kalau bapak bilang orang halus stop minum stop, dia nanti orang ambil batu kalau lempar saya mati memang sudah. Karena di sini Sopi Pura yang terkenal toh, Sopi Pura. Sopi Pura kalau motor masuk nah, semua orang kumpul di sana karena Sopi Pura. Apalagi sudah diresmikan oleh gubernur kalau tidak salah ya Bapak. Sopi masalah alkohol sudah diresmikan oleh gubernur kalau saya tidak salah mendengarkan itu. Tadi saya sudah katakan bahwa tidak mementingkan diri sendiri. Roh pemecah belah ini biasanya mama-mama, bukan berarti bapak-bapak tidak. Mama-mama ini biasa kumpul-kumpul baru cerita orang. Nah sebenarnya ini sudah sapi pesta tuh. Maka orang bilang begini jadi. Nah dia pindah satu-satu lagi. Jadi sebentar ada kelompok mama-mama yang pro dan ada kelompok mama-mama yang kontra. Ini namanya roh pemecah belah. Karena roh Kristus itu roh persatuan, bukan roh pemecah belah. Ada lagi masalah kedengkian. Ya orang mabuk, saya pikir di dalam sini orang yang mabuk sudah bertobat ada di sini. Amin. Iri hati. Biasanya iri hati apa? Saya tidak tahu karena saya hidup di Afrika sehingga saya bawa konteks Afrika. Malum sudah 18 tahun, 19 tahun jadi. Iri hati maksudnya begini. Kalau kita lihat orang lain pakai baju baru, modelnya baru, kita juga mau seperti itu. Dia pinjam jubah nanti habis bulan baru bayar. Padahal firman Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Beli pakaian banyak-banyak taruh di lemari, tidak tahu cuci rusak nah angka buang. Padahal kita di Afrika nih, kalau pakai baju 1, 2 itu pokoknya saya tidak bisa jelaskan mau. Itu mereka sangat bersyukur karena ada pakaian yang bisa dipakai. Mereka satu pakaian itu mereka akan cuci bersih-bersih. Saya ingat waktu bawa teman saya orang Brasil ke kampung di Pura di Etam, saya bilang dengan dia di Pura itu tidak ada air, satu kampung tidak ada air, tapi mama-mama suka makan sirih, jadi kalau lihat gigi dong merah, ya harus maklumi. Terus dia bilang kami pergi ibadah, kami kumpulan malam itu, mama belum duduk di balai-balai lalu kasih julur kaki seperti ini. Dia koreksi, masa lo itu mau turun dicuci kaki. Saya tidak ada, saya suka sampai nonton. Karena apa? Kadang-kadang orang pikir, maksudnya kita ini kadang-kadang sombong, tidak mau menerima kenyataan hidup kita yang sebenarnya. Betul kan? Jadi sok punya, tapi sebenarnya tidak punya. Jadi waktu sebelum saya bawa teman ini, karena dia dari negara Brasil,
Saya bilang sama kasar lu memang ya. Lu jangan lihat kita teman kerjaan dan lu pikir saya hebat sama dia lu. Saya kasar lu memang. Di pura orang tidak pakai sendal, orang lompat di atas batu, tidak ada air. Kami biasa mandi di laut. Karena dulu saya pernah kecil sana mengajar di Abila sana, jadi saya tahu. Kemudian orang di mandi laut kalau tidak ada air, jadi pagi-pagi saya bawa dia ke laut. Saya berenang, dia bilang saya tidak mau berenang, nanti saya tenggelam, saya tidak bisa pulang. Jadi maksudnya karena apa? Kenapa kita harus dengki orang lain? Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima kenyataan diri kita yang sesungguhnya. Pernahkah ada ini terjadi dalam hidup kita Bapak-Ibu? Sampai pinjam atau istilah yang dipakai utang. Saya katakan ini karena terjadi dalam keluarga kami ya. Saya tidak berbicara tentang orang lain. Utang, apalagi sekarang ada belanja online, pesan datang, mama nanti hari sebulan bisa bayar. Nanti dia Tuhan tuh datang minta uang dan dia marah-marah lagi, itu dia Tuhan lagi. Aduh, saya pikir lu yang berhutang, orang datang minta marah-marah lagi, orang kemarin orang datang ambil. Pernah ada begitu kok tidak mama? Tuhan bilang cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Ada seorang di sana, ada seorang Afrika, tiap kali kami datang dia katakan pasti Senyor, artinya damai sejahtera dari Tuhan. Menyertakan terus Senyor. Dia bekas tentara, karena dulu perang saudara, dia pelurunya kena kakinya dan kemudian dia pincang jadi pakai tongkat. Saya tanya namanya Marcelino, saya tanya Tio itu artinya om. Saya bilang Tio Marcelino, kenapa tiap hari itu kamu suka cerita terus ya? Padahal ada dulu di Pias kecil saya cerita ada orang datang belanja, kok dia suka cerita terus. Terus dia bilang begini, Salomi, kalau saya sudah punya Tuhan Yesus itu, apalagi yang kurang? Itu sudah cukup. Kira-kira apa yang kurang dalam hidup kita kalau kita punya Tuhan Yesus? Makan nasi dan garam ini kita hidup. Saya pernah mau cerita dari mana-mana. Dulu kami masa kecil kami di Kampung Pura, tidak nasi hanya dengan garam. Kalau tidak ada apa-apa, mama bilang taruh air panas bukan garam, bukan makan. Tapi buktinya kami masih hidup. Adik-adik kami semua bisa kuliah, mereka bisa bekerja. Jadi kadang-kadang kita muncul kedengkian iri hati dalam diri kita karena kita tidak pernah puas dengan apa yang ada pada kita. Nah, hal-hal seperti ini, jadi tidak heran kalau kita berhutang di orang-orang Islam ya, karena mereka kebanyakan punya toko. Kita pergi bayar. Bagaimana kesaksian hidup kita? Apakah itu kita menjadi saksi bagi mereka? Saya pikir tidak. Di mana letak kata kita beriman kepada Kristus? Di mana? Apa yang kita mau saksikan? Jadi letakkanlah dasar iman kita kepada Kristus. Kemarin di sana saya khotbah dari Matius pasal 7. Tuhan Yesus mau supaya para murid mengenal Dia, siapakah Dia yang sebenarnya. Tuhan yang kita percaya, Dia sanggup merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya dulu ingat mau pergi sekolah pendeta, mama saya masih hidup, jadi kan waktu masih ada kayak minyak, jadi saya suka cerita dulu. Saya bilang, mama dulu ya, kan juga tua kan baru. Terus waktu saya mau pergi sekolah pendeta, bapak, mama ada di Kupang bersama 3 orang saudara bapak saya. Mama angkat tangan begini, dia bersumpah, mulai hari ini kamu tidak akan menjadi anakku lagi. Wah, berpikir, karena orang dulu bilang, kalau orang dulu sumpah begitu, jangan di mana-mana gitu tidak berhasil. Betul toh? Betul toh? Betul kok tidak? Bapak-bapak yang punya anak, mama yang punya anak, pernah begitu kok tidak? Lu apa mana dulu tidak berhasil? Saya berdoa malam ini, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu saya mau melayani. Karena saya memang guru, tamatan guru ya, SPG di sini. Malam itu Tuhan kasih saya firman Tuhan, Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, dan Tuhan menyambut aku. Pagi-pagi mama saya masih tidur, saya pergi bangunkan. Saya bilang, mama, terserah mama mau bersumpah bahwa saya bukan anak mama lagi, tapi saya tetap mengaku mama sebagai orang tua saya. Dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyangkal mama sebagai orang tua saya. Dan saya berangkat pergi sekolah, masukkan lamaran di 3 Batu Malang, kemudian di offer ke cabang di Sumatera Selatan. Dan hari ini saya bersyukur bahwa ketaatan kepada firman Tuhan, kalau kita taat kepada firman Tuhan,
maka hidup kita akan diberkati, dan melalui hidup kita bisa memberkati orang lain. Jadi yang Tuhan mau bukan kita menjadi pendengar-pendengar yang setia saja, tapi kita mau melakukan ini, melakukan yang sulit. Dengan kita banyak, kita dari kandungan ibu sudah menjadi orang Kristen. Kita dilahirkan menjadi anak sekolah minggu, remaja, pemuda, menikah dan punya anak dan punya rumah tangga, menjadi orang Kristen. Tetapi mendengarkan begitu banyak, tetapi sulit bagi kita untuk melakukan. Karena itu Tuhan Yesus, kita kembali kepada pembacaan kita yang pertama tadi, Yohanes pasal 15. Itu sebabnya dia bilang, bagi yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang dan dibakar. Jadi ini ada hukum sebab akibat. Kalau seandainya kita tidak berbuah, jangan tetap tinggal di situ. Bukan kita yang memotong diri kita dari Kristus, tapi Kristus yang memotong kita dan membuangnya karena tidak berguna. Itu sebabnya dari awal saya katakan tadi, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tinggal di dalam Kristus, dan hidup kita biarkan untuk Tuhan. Perbaharui hidup kita dari hari ke hari. Melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau baca firman Tuhan, baru Tuhan bilang jangan marah, ya belajar bentar dulu tidak marah. Kemarin saya kasih contoh, sebaiknya masing-masing kita mengenal diri kita sendiri. Dalam hal apa? Saya punya kekurangan itu apa? Misalnya, saya tukang marah. Kita harus tahu ini. Jadi kalau tiba-tiba orang berdiri itu tukang marah begitu, terima saja, kamu itu kenyataan begitu toh. Daripada kita marah-marah di itu orang, ya itu memang kenyataan. Tapi justru melalui saudara kita, itu seperti gunting di tangannya yang memangkas ranting yang kering itu supaya kita bisa berubah. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dia bilang, dia penekanan lagi ayat yang keempat, kelima itu selalu dijelaskan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Penekanannya tadi tetap tinggal di dalam Kristus. Di dalam Alkitab, kalau ada satu kata, satu kalimat, dia mengulang-ulang sampai 2-3 kali, berarti kata itu penting. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Kristus. Kita tidak punya kekuatan untuk menolong diri kita sendiri. Kita tidak punya kekuatan untuk keluar dari ambisi kemarahan kita, kedengkian kita. Kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita tidak bisa lakukan itu tanpa Kristus. Itu sebabnya bagi orang Kristen, khususnya daerah-daerah Kristen, banyak sekali orang yang namanya Kristen tapi tidak punya Kristus. Kenapa? Karena dia mengatakan dirinya Kristen, tapi kehidupannya tidak menyaksikan Kristus itu sendiri dalam hidupnya. Itu sebabnya orang katakan di daerah-daerah Kristen, itu kebanyakan terdapat orang-orang Kristen yang nominal, hanya namanya saja. Ya. Jadi bagaimana? Dia harus punya Kristus di dalam hidupnya, karena Kristuslah yang memampukan dia untuk bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan kita tadi, kedengkian, kebencian, amarah, dan seterusnya. Hanya Kristus yang bisa memampukan kita untuk bisa lepaskan semua itu dari diri kita sendiri. Jadi tanpa Kristus kita tidak bisa buat itu. Itu sebabnya Kristus katakan tinggallah di dalam aku. Bagaimana kita bertumbuh tadi ada yang sudah jelaskan, supaya kita dalam membaca firman Tuhan. Kemarin saya sudah jelaskan juga. Kalau kita lihat lagi Mazmur 119 ayat 105 ya. 119 ayat 105. Bapak Ibu yang sudah dapat bisa membacakannya bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita membutuhkan firman untuk menuntun kita setiap hari
Jadi itu sebabnya saya sudah singgung sedikit tadi, kenapa Tuhan Yesus dia selalu mengaitkan dirinya dengan ketergantungannya dengan Bapanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Bapanya. Itu sebabnya dia selalu ambil waktu dengan Bapanya setiap pagi, supaya dia mendengarkan Bapanya apa yang dia mau lakukan. Itu sebabnya pada waktu pelayanan Tuhan Yesus, orang mau memilih dia untuk jadi raja. Orang bilang, ayo tinggal di sini bersama dengan kami. Dia bilang, tidak, saya harus pergi ke tempat-tempat yang lain memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku diutus. Sehingga kita tahu apa tujuan hidup kita. Tadi Mama yang ini sudah menjelaskan tentang masalah guru. Kalau saya menjadi guru, apa tujuan saya menjadi guru Kristen? Orang Kristen yang sesungguhnya. Tidak hanya mengajar, karena saya juga latar belakang guru ya Mama. Level Mama mungkin agak sedikit lebih tinggi kan untuk anak-anak SMA ya. Di sana kita mengajar juga. Untuk apa kita menjadi guru? Tidak hanya memberikan anak-anak ilmu pengetahuan, tetapi melalui anak-anak itu kita menjadi saksi bagi mereka, membawa mereka untuk mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Atau para perawat. Saya ingat dulu Mama Aksa di Kalabahi. Ini bukan Mama yang cerita, itu kakak saya yang tertua, Bu ibunya Mama itu. Ini apa? Perawat-perawat yang datang dan cerita bayi. Mama Aksa tuh dia datang, dia bukan tanya kita, dia tanya itu pasien-pasien, kamu sudah makan atau belum? Kalau pasien tidak makan, itu perawat tuh nanti memtua memtua orang segala macam. Bahkan makan orang uang semua, orang sakit pun uang semua, baru kamu tidak rawat dia. Itu tak orang takut itu Mama Aksa kalau di rumah sakit. Itu para perawat yang cerita. Dia bilang, Mama kalau belum makan Mama Aksa datang jangan kasih tahu nanti memtua marah kita jangan kasih tahu dia. Jadi maksudnya begini. Kalau kita menjadi perawat yang bertanggung jawab atas hidup orang itu, tidak hanya bekerja hanya karena untuk uang, itu urusan kedua. Tapi bagi kita orang-orang Kristen yang bekerja melayani, melalui profesi kita masing-masing, tujuannya adalah jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Tuhan taruh mereka di sekeliling kita, supaya kita menjadi berkat bagi mereka. Itu tujuan Tuhan. Sebagai mama, ibu rumah tangga, jangan menjadi ibu rumah tangga yang tukang ngomong orang. Tapi ibu rumah tangga yang menjadi berkat bagi orang lain. Mama, saya mau hidup ini beda nih. Terus ada seorang ibu orang Jawa, dia latar belakang Islam. Kemudian waktu saya pelayanan di Sumatera, dia tuh penjual sayur. Tiap hari dia pikul, dia menyanyi lagu-lagu rohani. Pergi sayurnya entah laku semua atau tidak, tapi dia pulang ada yang sisa. Orang tanya, Mama ini kenapa sukacita terus? Kalau saya tidak laku semua ini. Dia bilang tidak apa-apa, ini saya punya Tuhan Yesus, dia suka saya sedikit hari ini jadi. Ya saya makan hari ini, besok saya cari lagi. Pasti Tuhan kasih besok lagi. Dia bilang, padahal dia buta huruf, dia tidak tahu baca kitab. Tapi apa yang dia dengarkan, dia praktekkan itu dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasih. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak bertumbuh. Bagaimana bertumbuh? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Kita lihat lagi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kemarin saya singgung di sana. Bapak Ibu tolong bacakan itu untuk kita. Ada yang sudah dapat, tolong bacakan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan, segala tulisan yang dituhankan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, untuk menyatakan kesalahan. Ya, jadi Bapak Mama untuk mendidik orang, ya, 2 Timotius 3 ayat 16 itu. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus taat kepada firman itu sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi orang Kristen tidak pernah diperlengkapi untuk hal-hal yang jahat, tetapi kita diperlengkapi untuk hal-hal yang baik. Bapak Ibu, di Afrika banyak orang buta huruf, ibu buta huruf, karena saya mengajar juga ibu-ibu yang buta huruf. Satu kali saya berada di gereja, karena memang dalam kitab kita baca, kita jelaskan. Karena ibu ini tidak tahu baca kitab,
Jadi tiap kali saya omong seperti ini, dengki, marah, apa semua, dia kembali. Saya bersyukur karena di Afrika itu saya orang kulit putih, jadi terhibur sedikit. Rambut saya agak sedikit berangkong, mereka bilang karena ini negara bekas dijangkau itu. Dia bilang, berangkong ini kita biasa kalah tanah. Dia bilang begitu gayanya tuh. Tapi setelah saya membaca kitab, saya biasa lemparkan juga meskipun di gereja. Terus setelah itu dia bilang, Salome, ternyata apa yang kamu omong itu ternyata ada dalam Alkitab. Selama ini saya pikir kamu saja yang bawa ajaran orang kulit putih ke sini. Saya itu salah sendiri karena kamu tidak bisa baca Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab, ketika orang berkhotbah di sini menyatakan kesalahan, bukan hamba Tuhan itu melihat kita berdosa berdoa, memang ada tertulis di Alkitab. Nah, itu jadi kalau kita tidak baca Alkitab, ketika hamba Tuhan berbicara dosa kita tersinggung. Karena apa? Kita tidak baca Alkitab, jadi kita tidak tahu. Betul kan? Jadi baca Alkitab dan supaya kita bertumbuh dan tumbuh. Tadi sudah ini dengan baca firman Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 12, atau orang coba baca lagi, tolong. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata-mata manapun, yang menusuk anak lawan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sampai membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Terima kasih. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bayangkan bisa memisahkan jiwa dan roh, tulang dan sumsum. Itu sebabnya kalau firman Tuhan, saya kalau orang tersinggung, saya bersyukur karena firman Tuhan sampai. Kalau orang tidak tersinggung itu perlu dipertanyakan. Tersinggung karena bukan berarti supaya tiap hari orang tersinggung terus, bukan itu maksud saya. Orang kalau tersinggung berarti ada hal-hal di dalam dirinya yang pada saat itu Roh Kudus mengingatkannya untuk meninggalkannya dan memulai sesuatu yang baru. Itu sebabnya kita membaca firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan mau supaya kita tahu. Ketaatan itu lebih penting daripada mendengarkan. Yohanes pasal 14 ayat 15. Tolong baca. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengerti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan menuruti segala perintahku. Dia tidak bilang kamu akan menuruti satu-satu, dia tulis. Dia bilang segala, tanpa terkecuali. Sebab apa? Firman Tuhan ini, itu sebabnya Tuhan Yesus bilang satu iota atau satu titik pun tidak bisa dilupakan. Kalau kamu lupakan, sama saja dengan kamu melupakan semua. Saya kasih contoh. Nama saya Shalom, dari kata dasar Shalom, Salome. Bapak Ibu tahu Shalom itu apa? Damai sejahtera. Shalom itu bahasa Ibrani, artinya damai sejahtera. Tapi ada in, atau bahasa Ibrani itu tidak ada vokal. Hanya titik, koma, ada garis. Nah, shalom di atas N itu ada satu titik. Itulah artinya ku. Jadi nama saya artinya damai sejahteraku. Saya tidak tahu apa mama tahu apa mama nama atau tidak. Di sini ada nama Lastri, saya tidak tahu itu tulis di Alkitab atau tidak. Apa artinya itu saya tidak tahu. Saya bersyukur bapak saya, Bapak Yohanes tidak pernah ke sekolah karena punya 11 saudara. Dia harus bekerja untuk sekolahkan mereka. Tapi nama kami yang semua nama Alkitab dia, dan saya senang, saya bersyukur. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita bertumbuh di dalam Kristus. Bagaimana kita bertumbuh? Yaitu dengan membaca dan menaati firman Tuhan. Dan kalau kita bertumbuh seperti ini, kita akan menghasilkan buah. Dan melalui buah itulah nama Bapa dipermuliakan. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi jangan sembarang bilang, ya saya murid Kristus. Kalau tidak berbuah, Bapak yang ngomong, bukan saya bilang ya, Tuhan Yesus yang bilang. Saya bilang. Ada tulis ada terdapat di mana Alkitab toh? Ada tulis
garis bawah di situ kok. Ya. Iya. Jadi kalau tidak berbuah banyak, jangan bilang kita ini murid Kristus. Yang bilang bukan saya, itu waktu yang bilang, Tuhan Yesus yang bilang. Tete Manis yang bilang, tadi saya lagi baca sejarah Injil masuk di awal, orang bilang Hatala yang bilang, Hatala saya pikir orang pula sendiri yang pakai itu, ternyata sudah dari Polana sana datang baru kita orang pula yang dipakai Hatala. Jadi Tuhan Allah yang bilang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain? Pertama, tinggal di dalam Kristus. Kedua, supaya kita bertumbuh dengan melalui membaca firman-Nya dan taat kepadanya. Yang ketiga, supaya kita berbuah banyak. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, melalui buah itu, tergantung buah apa yang kita hasilkan. Pohon mangga yang masih hijau, buah mangga yang masih hijau, tidak semua orang suka, kecuali masa puasa. Ya toh, masa puasa. Tapi kebanyakan orang suka mangga yang sudah matang, manis. Semua orang suka itu. Dan apa hasil buah apa yang kita hasilkan, maksud saya? Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk bukan saja menjadi pendengar yang setia, tapi supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa, saya mohon kita bangkit berdiri. Mari kita melihat diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Siapakah saya sebenarnya di hadapan Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup untuk kita? Tapi Dia mati di atas kayu salib adalah untuk saya dan Bapak Ibu. Karena ketika dunia berakhir, ketika Tuhan memanggil kita, hanya kita yang berhadapan dengan Tuhan. Pekerjaannya menemani kita, tetapi karena untuk jiwa kita lah Dia selamatkan. Itu sebabnya Tuhan tidak mau supaya di antara kita ada yang binasa. Dia ingatkan kita, kelihatannya keras, tetapi Tuhan mau supaya kita tetap bersama-sama dengan Dia sampai pada akhir hidup kita. Ada satu pujian ya, saya lagu ini yang saya ingat. Mari kita menyanyi Ujilah Aku Tuhan. Masing-masing kita membuka diri kita di hadapan Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan ataupun kita sebagai jemaat anggota-anggota persekutuan. Mari kita membuka diri kita di hadapan Tuhan, membawa kelemahan-kelemahan kita kepada-Nya. Ia sanggup mengampuni kita, memulihkan kita.
begitu kuat kita menggenggam, kita tidak mau melepaskan. Apakah sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain? Apakah sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain? Apakah kita ada orang yang cepat marah, emosi dan sebagainya? Apakah ada kedengkian di dalam diri kita? Apakah kita orang-orang sekarang pada masa kini masalah HP sudah tidak bisa dapat dikendalikan lagi? Apakah kita punya HP dan kita pakai untuk melihat hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan? Ada yang pakai judi online, ada yang pakai untuk seks online. Mari kita hidup di dalam kekudusan Tuhan dengan semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa semua. Musiknya kita harus tanpa musik, masing-masing kita melihat diri kita masing-masing. Tuhan tahu bahwa tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita manusia biasa, hamba Tuhan sekalipun, kita tidak akan pernah berbuat apa-apa tanpa Kristus. Bapa, tolong kami untuk tidak menghina-Mu, karena Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Tuhan kami, supaya kamu menaruh iman percaya kami di atas dasar kebenaran itulah Yesus Kristus. Dunia bisa berubah, hamba Tuhan bisa berubah, manusia bisa gagal, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Dunia bisa hancur, tetapi Engkau tidak akan pernah dihancurkan oleh siapapun, karena Engkau lah pencipta dunia itu sendiri. Tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan tetap punya pengharapan, karena Kristus adalah pengharapan kami. Terima kasih Bapa, kami senang karena Tuhan mengasihi kami. Kami senang karena Tuhan terus mengingatkan kami melalui firman-Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba. Karena Tuhan mengasihi kami, karena kehendak-Mu supaya di antara kami tidak ada yang dipotong dan dibuang dan dibakar. Engkau mau supaya kami berbuah lebih banyak lagi. Tolong kami untuk rela hati kami dibentuk oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua mengoreksi kami, memperbaiki kami, supaya semakin hari kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus, supaya melalui hidup kami orang lain juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk malam ini. Berkati tiap-tiap kami yang membawa diri kami di hadapan-Mu. Engkau mengenal kami, bukan berarti Bapa tidak mengenal kelemahan kami. Engkau pasti mengenal semuanya. Tapi yang Bapa mau supaya kami mengakuinya itu di hadapan-Mu, dan Engkau akan mengampuninya. Ya Tuhan, untuk kami orang berdosa inilah Engkau datang dan selamatkan kami. Meskipun sudah menjadi orang-orang percaya bertahun-tahun, tetapi Engkau masih mengingatkan kami supaya ranting-ranting yang kering yang tidak berbuah harus dipangkas, dibuang, dan bagi yang sudah berbuah dibersihkan supaya buahnya semakin banyak, supaya Engkau dikenal. Terima kasih banyak Bapa surga. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Berkati kami semua Bapa, ketika kami kembali dari sini, mampukan kami untuk taat dan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, dalam anugerah-Mu kami serahkan diri kami masing-masing. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Yang dapat memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan masalah hidup. Apapun beban hidup, mari serahkan di dalam tangan Dia. Mari serahkan. Kita mempercayakan Dia seperti air yang mengalir. Dia